kami selaku peneliti independen dari Kampar, Riau, Indonesia, ingin memberikan penjelasan, sedikit pencerahan sehubungan dengan apa-apa yang kami teliti sejak tahun 1976. Kebetulan yang kami teliti ini adalah jejak-jejak kejayaan Melayu Nusantara yang terdapat di Kampar. Kemudian kami lanjutkan dari berbagai daerah seluruh Indonesia, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Indonesia Timur, bahkan sampai ke Semenanjung Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Nah, hasil penelitian kami ini adalah penelitian independen yang kami teliti sendiri dengan biaya sendiri. Kemudian berdasarkan literatur ataupun sumber yang kami percaya dan sumber utama, termasuk juga dari Tambo Adat Kampar, kemudian juga dari buku-buku kuno yang sudah diterjemahkan oleh pakar-pakar sejarah internasional. Sebetulnya Kerajaan Sriwijaya itu memang betul-betul ada. Kerajaan Sriwijaya tercatat adalah dinasti terlama di dunia. Ada mengatakan 1000 tahun, ada mengatakan 2000 tahun. Dan tercatat dalam sejarah hanya semenjak abad 6 Masehi. Sementara kerajaan ini sebetulnya sudah ada dan sudah pernah jaya jauh sebelumnya, yaitu sebelum abad pertama Masehi, karena kerajaan ini sebetulnya kerajaan yang sangat lama usianya. Baiklah, kita ambil istilah dulu. Kenapa dikatakan Sriwijaya? Kata Sriwijaya ini adalah dari buku pertama kali diperkenalkan oleh Codes setelah dia meliti tentang prasasti-prasasti yang ada di Nusantara sampai ke Malaysia dan Asia Tenggara. Di situ ada nama Sriwijaya. Nah, secara tambo adat di Kampar ataupun negeri asalnya kerajaan Sriwijaya tersebut, Sriwijaya itu nama aslinya di sini adalah Sribujayo. Sribujayo tadi artinya 1000 kejayaan. Kerajaan ini adalah seorang raja dulunya yang pernah berkuasa. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Kemudian prajuritnya yang mengendarai gajah saja itu 1000 ekor. Itu menyebar di seluruh 13 kota Kampar sama daerah Limokoto. Jumlahnya 1000 ekor gajah ditambah dengan prajurit. Baiklah, kata-kata Sriwijaya ini dalam berbagai versi lain-lain nama. Kalau secara adat di Kampar, nama kerajaan Sriwijaya ini munculnya adalah sebetulnya bukan nama Sribujaya saja yang terkenal atau Sribujayo saja, tapi adalah terkenal dengan Kedatuan. Nama Kedatuan itu adalah Alam Pulau Poco. Artinya Alam Pulau Poco tadi adalah pemerintahan pulau pecah, terdiri daripada 5 ponco ataupun 5 pulau, ya, yang sebelumnya adalah satu, yaitu Atlantis ataupun benua Sabah, kemudian pecah karena adanya peristiwa peristiwa gempa ataupun munculnya bencana global yang merubah tatanan permukaan bumi di Nusantara dan dunia, sehingga terpisahlah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Riau. Ini dari dasar katanya Alam Pulau Poco tadi. Jadi pemerintahan Alam Pulau Poco yang sudah pecah jadi 5 daerah tadi. Kemudian nama lainnya dalam istilah Melayu tua adalah nama Kerajaan Sriwijaya, karena ini populer, sangat populer oleh Codes, ya, sehingga disebut dengan Kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah Alam Pulau Poco, ya, Alam Pulau Poco ini pernah tercatat dalam catatan Ising, ya, 671 Masehi pernah datang ke Mortakus. Ising menyebut Alam Pulau Poco ini ataupun Kerajaan Sriwijaya dalam sejarah internasional ini dengan nama Sihli Posi dalam bahasa Tiongkok kuno. Sihli itu artinya pulau. Posi tadi adalah sebutan Poco. Jadi Sihli Poci ataupun Sihli Poci adalah Pulau Poco. Jadi pas seperti yang digambarkan ataupun dalam sejarah yang terdapat dalam tambo sejarah di Kampar Melayu kuno. Kemudian sampai itu juga nama lainnya adalah kerajaan di sini namanya dulu tambo adanya Indo Dunia ataupun Indo Dunio ataupun Hindu Dunia. Ya, Hindu sebetulnya dulunya bukan agama tapi adalah bangsa. Artinya bangsa Melayu tua ataupun Melayu purba. Kemudian sampai itu juga Ketangka ataupun Ketangko. Kalau dalam catatan Cina namanya Ketangha, kalau dalam catatan India pernah tertulis di situ namanya Kataha. Ya. Kemudian sampai itu juga namanya Si Jangkang.
Ya, si Jangkang ini nama Cinanya adalah si Jangkuo, ya. Kemudian dalam apa ini pernah juga tercatat dalam catatan India, ya. Kemudian juga nama-nama lain, ya, seperti yang tercatat dalam catatan Arab. Ini dari segi nama saja kami terangkan dulu. Dalam catatan Arab yang pernah tercatat, ya, kerajaan yang menyatakan kerajaan besar yang sangat hebat, yang sangat kuat dan superpower pada masanya itu yang disebut di dalam catatan Arab adalah diantaranya adalah negeri Zagreb ataupun negeri matahari terbit, ya. Kemudian juga Sri Busa. Sri Busa ini adalah terjemahan daripada Sriwijaya, ya. Kemudian juga disebut dengan Sri Buja ataupun dalam catatan Indianya Sri Buga. Sri Buja dalam catatan Arab, ya, Zagreb, kemudian Sri Busa. Jadi ada dalam catatan bangsa-bangsa asing juga. Nah, tentang kerajaan Sriwijaya. Jadi bukan fiktif.